Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, kita kali ini hadir kembali, tentunya masih dalam konten Insan Peraja yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua saudaraku yang sudah bergabung di channel ini, kami doakan semoga panjenengan semuanya juga selalu dirahmati Allah dan juga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami segenap keluarga besar Insan Peraja atau Padepokan Insan Peraja mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila kami semuanya selama dalam konten Insan Peraja ini ada luput kata ataupun salah dalam penampilan kami, dalam kata-kata kami yang menyinggung saudara semuanya, yang tidak enak di hati saudara semuanya, membuat sakit hati saudara semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di bulan Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, kita semuanya kembali ke fitrah, kembali suci. Mudah-mudahan kita ke depannya selalu bisa menambah kadar keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lama kita tak jumpa karena akhir-akhir ini kita selalu repot dengan kegiatan kami. Ya, bagaimana mungkin Pak Kisnandar kabarnya? Ya, alhamdulillah ya hari ini. Walaupun cuacanya masih hujan, tapi tetap sehat walafiat itu. Oh, ini suaranya kelihatannya agak gangguan. Gangguan suara sedikit ya. Ini Pilek ya mungkin. ya tapi udah sembuh ini. Alhamdulillah. Baik saudaraku dimanapun berada, tak lupa juga seperti biasa akan saya sapa dulu bagi para pemirsa dimanapun berada, yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang di alam nyata maupun di alam gaib, semua saudara Insan Peraja, saudara Padepokan Insan Peraja semua dimanapun berada. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani rohaninya, dan juga dibukakan pintu-pintu rezekinya. Amin. Didatangkan rezeki yang halal berkah dunia akhiratnya tentunya. Alhamdulillah. Di konten kali ini kita akan membahas tentang akhir zaman ya. Mengenai apa tadi Pak Ustadz? Mengenai ini ya, ramalan Lembu Suro dan Jayabaya. Oh ya, janji Lembu Suro dan ramalan Jayabaya. Ini kita akan bahas di sini. Ini ada beberapa janji Lembu Suro dan ramalan Jayabaya. Ini juga kebenarannya belum bisa dipastikan seperti itu. Jadi kita akan membahasnya. Jadi isinya di ramalan ini adalah Kediri bakal jadi kali. Maksudnya Kediri nanti akan jadi sungai. Blitar bakal jadi latar. Blitar nanti akan jadi daratan. Latar itu apa Pak Ustadz? Kalau bahasa Indonesianya ya latar lah, seperti itu ya. Latar itu halaman ya. Tulungagung bakal jadi kedung. Tulungagung akan jadi kedung. Malang bakal hilang. Jadi Malang nanti akan hilang. Surabaya bakal jadi rawa. Ya, kedung. Maksudnya Tadi Tulungagung menjadi kedung kan? iya. Kedung itu apa kan? Ini kan bahasa Jawa Timur ya. Iya. Kalau mungkin bahasa nasionalnya, kedung itu sungai yang paling dalam. Jadi dalam sungai itu ada bagian yang paling dalam, itu namanya kedung. Ya. Surabaya bakal jadi rawa. Surabaya bakal akan jadi rawa. Itu janji Lembu Suro dan ramalan Jayabaya. Ini benar tidaknya juga belum bisa dipastikan. Dan di sini kita akan coba ungkap dari segi gaibnya apakah benar janji Lembu Suro tersebut dan ramalan Jayabaya. Mengingat nama Lembu Suro ada kaitannya pun dengan Gunung Kelut ya Pak Ustadz. Iya. Ini juga apa ya, ramalan ini nanti kalau yang tidak tahu ya akan bisa menakut-nakuti seperti itu. Maka dari itu kita akan coba kuak di konten kami kali ini. Mungkin bagaimana, ada yang tambahan lagi
dari panjenengan? Ya mungkin gini, kenapa lembu suro waktu itu kok janji sama ramalan Jayabaya ya akan menjadi kenyataan. Maksudnya lembu suro berjanji ramalan Jayabaya akan menjadi kenyataan. Yaitu siapa ini? Maksudnya membuktikan dari gaib. Ini tidak menakut-nakuti kita ingin menguak kebenarannya dari gaib seperti itu kan. Jadi kita juga belum tahu ini apa yang dimaksud ramalan tadi. Mungkin bisa plek, maksudnya Bisa menjadi kenyataan. Bisa sama persis ya? Sama persis, atau itu hanya kata-kata isyarat. Kata-kata isyarat itu ya isyarat ya. Atau mungkin bisa saja dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Ustaz. Mungkin bisa ditambah-tambah juga bisa. Nah ini Insan Praja akan menguaknya lewat gaib. Ini kan dari dari primbon ya namanya. Primbon Jawa. Primbon Jawa ini namanya. Nanti kita menguaknya dari gaib seperti itu kan maksudnya. Ya, cukup kalau kita lihat ya. Bagaimana nanti ini lihat Malang bakal hilang. Jadi kota Malang itu semua daerah Malang bakal atau akan hilang. Apakah itu isyarat? Apakah benar? Ya. Atau apakah memang benar-benar Malang akan hilang ya Pak? Ya, apakah hanya isyarat? Kalau isyarat kan perlu dijabarkan lagi. Ya. Perlu dimaknai lagi apa makna hilang itu. Mungkin hilang apanya kita yang juga nggak tahu nanti ya, makanya ini ditanyakan. Kalau Tulung Agung akan jadi gedung itu kan dalam ya, jadi penuh airnya lah, itu nanti gimana ceritanya saya juga belum tahu apa ini, hanya meneruskan lah maksudnya itu ya, ingin tahu dari segi gaibnya, pengakuan gaib yang tahu tentang lembu suro itu janji ya, meneruskan ramalan-ramalan tersebut. Apakah jadi kenyataan, mungkin hanya isyarat saja kan seperti itu ya nanti siapa tahu lembu suro sendiri ya kalau bisa hadir ke sini untuk membeberkan itulah itu isu apakah memang benar janjinya lembu suro seperti itu. Apakah kalau bisa mungkin beliau sendiri Prabu Jayabaya ya kalau begitu siapapun nanti kedua beliau itu yang mau hadir, kita malah bisa menjelaskan dengan jelas detail. Karena primbon itu yang menuliskan mungkin ada tambahan, ada yang dikurangi, kita juga nggak tahu ya. Iya betul itu. Ini bisa dimulai untuk daerah-daerah tersebut yang tercantum tadi di sini, hati-hati nanti simak video ini sampai selesai, karena ini kan bukan menakut-nakuti, ini hanya meneruskan ramalan tersebut kan seperti itu. Justru yang menakut-nakuti mungkin ya ini kan dari ramalan ini kita kan hanya menguaknya, memastikannya lewat gaib. Seperti jangan salah paham sahabat Insan Praja. Ya betul. Ya kita boleh dimulai. Ya, baik. Ini kebatuk sedikit ya. Mungkin kebanyakan makan jajan lebaran. Ya enggak salah jajannya. Iya enggak salahnya. Itu memang sudah takdirnya sakit. Jadi kan rata-rata orang penilaiannya kan seperti itu ya. Kalau yang disalahkan misalkan habis makan jelly, permen, batuk, berarti nanti permennya enggak laku. Ya. Jadi makanan itu jangan disalahkan. Intinya seperti itu. Semua makanan kan bisa kita makan. Ini mediator ini sebelum saya akan masukkan biar mediatornya bisa konsentrasi, ini akan saya bersihkan, saya akan protek dulu.
saya protek mediator ini. Bersihkan dalam tubuhnya dari semua hasil memuaskan. Semuanya ini kan sudah habis, keluarkan semuanya sama bersih. Benteng kunci Rasul. Jadi sampai juga tidak bisa masuk otomatis. Bila itu maksudnya mana kaman nabi. Saya panggil dari gaib yang tahu tentang Rahman. Saya persilakan masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Saya persilakan masuk. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah saudara yang hadir sekarang ini? Saya adalah penduduk di Pulau Jawa ini. Iya. Mungkin boleh tahu siapa namanya? Kalau boleh tahu, diperbolehkan. Sebutan saya, Iya. saya sembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali dia diperkenankan untuk melihatnya Oh, dan untuk mengetahuinya. iya. Iya, tidak apa. Kalau itu memang dirahasiakan tidak apa. Yang saya pastikan tadi penguasa penduduk tanah Pulau Jawa ini ya. Iya, saya hanyalah manusia biasa. Ya. Ya, yang ini saya akan cek untuk meyakinkan ya para sahabat yang dimanapun, akan saya protek dulu untuk membuktikan kebenarannya. Mungkin kalau saya juga sudah percaya, mungkin yang di sana mungkin kurang, kalau nggak diprotek kenapa? Ini saya akan protek dulu. Maaf ya saudara ya. Baik. Saya protek tubuh mediator ini. Apapun yang dikatakan tadi, jikalau itu bohong, saya minta keluarkan dari jasad mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Ya, terima kasih saudara. Ya.
Gini saudara, menurut mengingat di akhir zaman ini kan banyak ramalan-ramalan dari beliau, yaitu Prabu Jayabaya kan dan Lembu Suro ini ada di media. Mungkin saya ingin bertanya, mungkin ada benarnya atau tidak, saya juga belum pernah tahu, maka ini menghadirkan saudara ke sini untuk menjelaskan sedikit tentang ramalan beliau. Bagaimana saudara? Insya Allah saya berkenan untuk menjawab pertanyaan itu. Iya, terima kasih. Saya ucapkan, saya minta maaf tadi apabila menghadirkan saudara mungkin kurang sopan ya, karena saya itu sebenarnya nggak bisa apa-apa kan. Tidak apa-apa. Ya. Sama, kita hanyalah manusia biasa Ya. dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Kekuasaan di dunia itu tidaklah ada artinya, karena itu bersifat sementara. Iya, betul. Jadi kalau memang ada yang kurang pas, mungkin kapasitas saya juga begini, kemampuannya juga nggak ada kemampuan apa-apa ya, seperti ini, dimaafkan tadi. Ini ini kan ada ramalan dari beliau, Lembu Suro berjanji ramalan Jayabaya akan menjadi kenyataan tentang kota Kediri itu akan jadi sungai. Kalau kota Blitar itu akan jadi latar itu saya belum juga paham, dan Tulung Agung akan menjadi gedung. Kota Malang akan menjadi hilang. Kalau Surabaya itu akan menjadi rawa, saudara. Boleh diterjemahkan saudara, apa yang mana kata-kata tersebut itu dan ramalan tersebut itu? Maaf. Itu setiap kata berisi banyak makna. Karena itu hanyalah isyarat untuk semua anak cucunya. Iya. Jadi nggak hilang terus begitu saja saudara ya. Jadi Ya, sebab dulu itu nama-nama daerah itu tidaklah ada, karena semua bagian dari kerajaan masing-masing di zaman dahulu. ya. Memang daerah Kediri itu dulunya hanyalah sungai. Itu benar. Dan kelak akan menjadi sungai lagi, itu pun hanyalah isyarat dan hanya perlu dimaknai. Iya. Dan saya ingin membahas tentang daerah Malang yang akan hilang. Iya. Sebagian besar itu benar. Sebab daerah tersebut itu di atas sudah dicam dan menjadi daerah yang tidak aman, karena banyak sekali peringatan dari Tuhan yang Maha Agung turun di daerah itu. Daerah Malang tadi ya. Ya, di akhir zaman ini daerah itu menjadi daerah yang tidak aman, sebab banyak sekali peringatan dari Tuhan yang Maha Agung yang diturunkan di daerah itu. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, bisa saja itu meratakan daerah itu. Dan daerah itu akan hilang sebab penduduknya mulai dari sekarang ini banyak sekali yang sudah melampaui batas
kemanusiaan yang melanggar tatanan syariat agama Islam. Iya ya. Banyak sekali kezaliman, kemaksiatan. Ya ditunggu saja. Dan dari daerah Surabaya itu yang dikatakan akan menjadi rawa. Memang bekas dulu dari daerah Surabaya itulah sebagian besar rawa sebelum dibangun bangunan yang begitu megah sekarang yang terlihat ini. Itu dulunya rawa. Iya. Akan menjadi rawa lagi di akhir zaman nanti. Bisa. Kalau saja kelakuan manusia penduduk di situ itu sudah tidak bisa disadarkan lagi. Artinya daerah itu akan menjadi rawa. Dan semua daerah-daerah itu yang diramalkan atau disyaratkan, memang orang-orang zaman dulu itu perkataannya selalu benar karena tidak pernah dusta kepada siapapun. Dan perkataan orang dulu itu, nenek moyang kita, akan menjadi kenyataan. Tapi sekarang ini kita tidak banyak yang tahu dan tidak banyak yang mengenalnya, sebab telah dimasuki atau dijajah oleh orang barat dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Mulai masuklah budaya-budaya barat itu, sehingga kita lupa dan tidak waspada dengan itu semua. Lalu yang satu ini daerah Tulung Agung kan menjadi gedung itu gimana, saudara? Ya, sebagian besar daerah itu juga akan menjadi gedung yang dikelilingi, karena daerah itu dikelilingi oleh pegunungan, Iya. oleh dataran tinggi. Bisa saja itu terjadi karena akan tenggelam. Di akhir zaman ini itu akan menjadi zaman dulu, zaman kerajaan Atlantis dulu. Iya ya. Sebagaimana kerajaan Atlantis ini akan muncul lagi, dimunculkan lagi, maka dari itu banyak sekali gejolak-gejolak di atasnya, entah itu gempa bumi ataupun banjir. Itulah tanda-tanda kemunculan negeri Atlantis akan muncul. Maka orang-orang yang selamat itu nantinya akan bertempat di negeri tersebut dan akan berjaya seperti dulu lagi. Dan semua tempat tinggal mereka yang dia tempati sekarang ini, yang banyak orang berbuat kezaliman, juga akan rata dan hilang dan sudah tidak akan ditempati lagi. Mengingat sekarang banyak sekali kezaliman di muka bumi ini yang akan diberantas, dan semua akan kembali seperti dahulu kala. Iya. Ini kalau menurut pemahaman orang awam ya, ini saya lihat kalau kata-kata saudara tadi jelas sulit dipahami bagi orang awam, jelas bingung apa yang dimaksud itu, gimana kok bisa gini, ya nggak mungkin percaya ya kebanyakan. Kepercayaan itu memang tidak bisa dipaksakan, tapi kalau hal itu sudah terjadi maka mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Iya. Karena semua itu ada benarnya. Iya. Dan kita sebagai manusia sebaiknya sudah tidak memikirkan itu lagi. Yang kita harus pikirkan bagaimana kedepannya kita bisa selamat. Karena keselamatan itu di tangan Tuhan yang Maha Agung. Mendekatlah kepadanya supaya kita semua diberikan keselamatan. Janganlah jauh dari rahmatnya. Orang-orang yang jauh dari rahmat Tuhan yang Maha Agung akan celaka. Lihatlah sekarang, kalau kalian tidak mau sadar, banyak sekali peringatan yang diturunkan, bencana alam. Alam mulai mengemban tugasnya.
Jadi saya itu kan mewakili, karena gini kan banyak yang komentar, ya ada yang percaya, sebagian juga ada yang nggak percaya karena kan belum dialami seperti itu saudara ya. Ya, jikalau sudah terjadi, tidak akan bisa mengalah lagi Iya. manusia-manusia yang seperti itu, karena itu semua sudah jauh dari rahmatnya Tuhan yang Maha Agung. Iya. Luar biasa saudara. Jadi perjawaban saudara tadi saya kira cukup lengkap sekali. Jadi maksud saya puas lah. Yang bagi yang paham mungkin ya memahami, kalau yang nggak paham mungkin ya menolak. Ya nanti terserah, itu urusan Allah, kok orang mendahului, karena seperti itu kan kebanyakan ini. Ya itulah manusia yang tidak mau disadarkan. Apalagi manusia sesama manusia yang menyadarkan. Tuhan yang menciptakan dia memberikan peringatan saja, itu enggan sadar dan malah berbuat yang melampaui batas. Iya, betul saudara. Dan sudah tidak dihiraukan lagi hal-hal yang seperti itu. Maka bersiaplah kita untuk menghadapi akhir zaman ini. Beruntunglah orang-orang yang selamat. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih saudara. Bagi kami sudah cukup lengkap sekali penjelasan dari saudara ini. Dan saya minta maaf tadi, sekali lagi saya minta maaf ya, karena merepotkan saudara hadir ke sini untuk hanya menjelaskan ramalan beliau, yaitu Lembu Suro dan Prabu Jayabaya tadi. Jadi intinya biar kita itu mawas diri. Sebenarnya beliau-beliau itu Ya, hanya mewanti-wanti kepada rakyatnya di zaman ke depan supaya lebih berhati-hati. Karena orang terdahulu itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Sebab orang-orang dahulu itu kebersihan hatinya sangat luar biasa. iya. Jadi mungkin beliau-beliau itu kan tahu. Jadi ibarat kita di dunia itu makan harus cuci tangan dulu, harus gini ya. Dari syariat sudah dijelaskan semua ya. Ya, Apa yang terjadi makan, setelah makan kenyang, itu kan sudah tahu semua. Ibaratnya seperti itu. Wah, alhamdulillah beliau-beliau ini, perjuangannya beliau itu sangat berharga sebenarnya, tapi banyak yang mengabaikan karena nggak percaya, karena nggak ada kejadian. Jadi jika sudah terjadi maka tidak akan bisa mengelak lagi, apalagi memprotes itu semuanya. ya kalau sudah terjadi baru ingat Allah, ya Allah, nyebutnya seperti itu. Hanya sebutan. Hanya sebutan saja. Tidak akan ada toleransi kalau manusia itu tidak bertaubat kembali kepada Tuhan yang Maha Agung. Iya. Terima kasih saudara. Silahkan saudara kembali ke tempat tugas saudara tadi. Dan saya sekali lagi minta maaf atas kekurangan saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan kembali. Ini ya kita tadi apa ya, maknanya seperti tadi sudah dijelaskan semua dari Goib, apa tentang ramalan Lembu Suro dan Prabu Jayabaya itu memang akan terjadi benar di akhir zaman ini. Bagi yang yakin, nggak yakin nanti yakinnya ya setelah terjadi baru yakin.
Seperti orang mau meninggal dunia tidak akan yakin kalau orang itu akan meninggal, tapi setelah meninggal itu baru sadar di alam kubur, wah ternyata saya sudah meninggal dunia. Mau kecelakaan jadi kena musibah, ya kamu nanti jalan ke sana akan kecelakaan ya, diramal orang, tapi nggak percaya, tapi sudah kecelakaan, oh iya tadi saya kecelakaan, ya itu seperti tadi. Itu bagi yang paham udah tahu sebelumnya, tapi kalau yang belum paham tahu-taunya sudah kejadian, ya itu bedanya seperti itu sahabat. Jadi mohon maaf tadi ada mungkin penjelasan Insan Praja kurang berkenan di hati sahabat semuanya, kami minta maaf. Udah ditutup. Ya, terima kasih saudaraku semuanya. Sudah setia menonton channel kami, sudah setia bersama kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.